siang, Ibu-ibu. Ya, Bu. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyisihkan waktunya untuk mau berkumpul di sini untuk mendengarkan paparan materi saya tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, saya tekankan di sini saya bukan mengajari, bukan. Saya hanya berbagi. Saya ingin membagi apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak dan mengimbaskannya kepada rekan sejawat. Ini adalah salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak. Jadi pada siang ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, apa itu budaya positif di sekolah? Ini pengantarnya ya. Jadi kenapa perlu budaya positif di sekolah? Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap sesuatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Dari karakter yang baik akan membentuk sebuah budaya positif. Makanya itu perlu budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini mungkin kita berpikiran kenapa murid itu bandel? Kenapa dia jadi sananya? Enggak. Jadi paradigma belajar ini maksudnya ada perubahan pola pikir kita ya. Jadi di sini saya sampaikan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid. Harus A, harus begini, tidak bisa, ibu-ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau ada murid yang bandel sebenarnya ada tujuannya. Murid yang baik pun ada tujuannya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab mutlak kepada murid-murid untuk membuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Makanya kalau kita menekan murid harus begini, itu sebenarnya karena apa? Kita merasa kita orang dewasa, murid kita anak kecil. Oh ini bisa diatur. Sebenarnya bukan begitu. Jadi ini ada kutipan dari ahli. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek pendidikan. Jadi sebenarnya yang pertama harus dirubah adalah pola pikir kita, ya. Bahwa anak itu tidak bisa kita paksa harus begini, harus begini. Anak itu kebebasan yang ada di dasar. Nah, inilah disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Sebenarnya ada 3 motivasi, dan ini adalah motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi contohnya begini ya. Contohnya kita tarik kepada diri kita. Kalau kita disiplin, ibu-ibu, bukan karena peraturan, bukan. Kita disiplin karena apa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Kalau kita disiplin, contoh yang paling simpel saja, tepat waktu. Itu bukan karena biar tengok bagus, biar dapatin, bukan. Karena apa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Itu artinya nilai kebajikan kita. Lanjut, baru ini motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia, ibu-ibu, ada motivasinya. Ada 3 di sini. Yang pertama itu yang paling rendah, motivasi paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya, kalau ada murid kita itu selalu mengerjakan PR, mungkin ada motivasi yang pertama ini, biar nggak kena hukum, biar nggak kena cubit. Contohnya datang ke sekolah pakai yang rapi, biar nggak dihukum. Ini motivasi paling rendah. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah motivasi yang paling rendah. Kalau tidak dikerjakan PR ini, apa yang akan terjadi? Itulah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, jika kita suruh murid kita mengerjakan sesuatu, nanti siapa yang bisa mengerjakan ini dapat nilai bagus. Nah, ini yang motivasi kedua. Jadi dia akan melakukan itu karena akan mendapatkan imbalan. Ya, satu tingkat di atas dari yang pertama. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, ini motivasi yang paling tinggi ya Bu. Mudah-mudahan ada di diri kita masing-masing ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mengelakkan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini motivasi paling tinggi. Ya, ibu-ibu, ya artinya dia konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau di budaya positif, ibu-ibu, tidak ada lagi hukuman, tidak ada konsekuensi. Yang ada itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ibu-ibu, ini saya memperkenalkan budaya positif di sekolah. Itu tidak ada hukuman dan konsekuensi, yang ada adalah restitusi. Jadi tidak ada hukuman. Ya ibu, di sini ada tabel ya, identitas gagal. Kalau hukuman ini saya bacakan di sini satu contohnya ya. Korban mendapatkan keadilan. Baru kalau yang identitas suksesnya, korban bisa diabaikan. Baru kalau direstitusi dia, korban mendapatkan ganti. Ya. Kenapa kan? Baru saya lanjutkan. Jadi hukuman, penghargaan itu semua adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sebenarnya ini apa ya ibu-ibu? Hal yang perlu dipenuhi. Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka melakukan hal itu? Sebenarnya ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini 5 hal kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan
Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Jadi ibu kita semua pasti memerlukan 5 kebutuhan dasar ini, ya. Jadi kalau saya baca di sini apanya pengantarnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya Bu, yang paling simpel kita temukan contohnya, anak-anak kan suka bermain kan Ibu, Iya. main bola. Kayak seperti tadi, si Martin berulang kali dia minta bola. Sebenarnya dia mau memenuhi kebutuhan yang mana dari 5 ini Ibu? Kalau dia ingin bermain bola, bertahan hidup kah? Kesenangan kah? Kebebasan kah? Yang mana itu Ibu? Kebebasan, kesenangan. Kesenangan, iya kan? Iya. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya itu. Kalau nggak dikasih bolanya, dicurilah bolanya. Itulah yang saya ucapkan tadi. Bisa seseorang itu memenuhi kebutuhannya dengan cara positif. Kalau tidak didapatnya cara positif, diperlakukannya cara negatif. Ya, contohnya kayak kemarin ada itu anak kelas 9 ya. Padahal bukan jam olahraga, tapi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, mereka rela tidak belajar dengan saya, hanya ingin main bola voli. Kebutuhan apa yang mereka penuhi? Kebebasan. Kesenangan dan kebebasan, meskipun caranya salah. Itulah. Ya, sebenarnya semua yang dilakukan murid kita atau kita pun itu semuanya intinya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, ya. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini posisi kontrol restitusi. Nah, ini refleksi ya Ibu-ibu. Saya bukan mau menghakimi, refleksi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, kelima manajer. Dari 5 ini Ibu-ibu posisi yang paling tinggi adalah manajer. Apa maksudnya posisi kontrol restitusi? Itu tadi saya ucapkan, restitusi adalah budaya positif di sekolah. Maksudnya di posisi mana kita waktu ada murid yang bermasalah. Contoh yang pertama, penghukum. Saya akui, saya posisi yang pertama ya. Saya adalah guru yang penghukum. Gak siap PR, cubit. Telah masuk kelas, cubit. Gak bawa buku, disuruh keluar. Dia nggak mengerjakan tugas, dikasih hukuman. Nah, penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, maupun verbal maksudnya begini Ibu. Contohnya kita menghina, memanglah kau anaknya siapa kau? Kayak gini. Nah, itu sebenarnya hukuman verbal. Ya, dari ucapan yang kita ucapkan. Maunya karena saking tidak sadarnya sudah saking emosinya, apapun keluar dari mulut kita ini. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini posisi, contohnya kalau ada anak-anak yang berbuat salah, kamu kok kayak gitu sih? Ibu udah capek menjelaskan dari tadi, udah berteriak-teriak ibu dari tadi, tapi nggak kau dengar. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ya, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Mau kan kita marah, nggak bersuara, tapi muridnya udah takut. Nah, itulah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Pemantau ini Ibu berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh, oh kamu sudah terlambat, ya, coba ambil sampah itu, kutip bersih keliling lingkungan kita. Itu posisi pemantau. Kita hanya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu dan kita memantau. Yang keempat, teman. Nah ini posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positif dia ini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Banyak yang berteman dengan murid, ya, guru dan murid. Kemudian inilah yang terakhir Bu, posisi paling tinggi, manajer. Ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan lebih baik. Ini terpotong teksnya. Jadi posisi yang paling tinggi itu adalah manajer ya Bu. Kalau kita melakukan restitusi, di sini ada tentang restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi nanti selanjutnya nanti saya jelaskan. Nah, ini sedikit restitusi. Tapi sebelum melakukan restitusi ini ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi saya sudah praktekkan di kelas 8 dan kelas 9 ya. Keyakinan kelas itu adalah bersifatnya abstrak. Ya, abstrak itu maksudnya lebih rinci dan konkret. Apa itu keyakinan kelas? Itu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau saya buat Bu yang sesuai yang saya buat di kelas 8 dan kelas 9, saya kasih kertas satu orang satu murid. Tuliskan apa yang mau disepakati di kelas yang dilakukan bersama. Jadi saya sebenarnya terkejut kenapa? Mereka rupanya banyak sekali yang ingin dilakukan bersama. Contoh hal yang sepele, tidak menyebut nama orang tua. Mereka ingin melakukan bersama, tapi tidak bisa. Ayo, semua tulis apa yang ingin kita lakukan bersama di kelas ini. Tidak menyebut nama orang tua, dan apa lagi dibilangnya? Harus Bu membawa air minum semuanya Bu. Kenapa? Mungkin air minumnya sering dicuri sama temannya. Tuliskan semua. Jadi saya sangat terkejut bahwa mereka rupanya banyak hal yang ingin mereka lakukan bersama agar dilakukan bersama di kelas itu. Jadi banyak yang tidak saling menghargai di kelas itu. Nah, ini segitiga restitusi ya Bu, ada 3 langkahnya. Kenapa dibilang segitiga? Karena ada 3 langkahnya Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu maksudnya bagaimana? Contohnya ada murid kita Bu melakukan kesalahan kan? Kita jangan langsung marah. Hei, kau! Jangan gitu. Kita buat ini menstabilkan identitas. Kita bilang, oh, contohnya kemarin ya, saya pakai segitiga restitusi itu sama si Risma ya. Dia ngerjakan PR bahasa Inggris pas pelajaran matematika. Jadi saya ambil bukunya. Kau kok kerjakan bahasa Inggris? Iya Bu, aku gak sempat belajar tadi malam. Kenapa kok gak sempat belajar tadi malam? Kecapean katanya, jadi langsung tidur gak sempat kerja PR. Oh, jadi kalau langkah pertama Bu, kita jangan langsung menyalahkan. Ngapain bulan kau gak sempat kerja PR? Ngapain aja kau, jangan gitu. Oh iyalah, kalau ibu kecapean pun pasti kayak kau juga ya. Bisa aja capek, pasti kayak kau juga. Nah, itu langkah pertama, menstabilkan identitas. Jangan langsung menyalahkan gitu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, ini langkah kedua, kita tanya, kenapa kamu tidak siap PR? Kenapa kamu kerjakan PR di sekolah? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Maksudnya begini, Ibu. Kan sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas. Kita tanya, jadi yang pelanggaran yang dibuatnya tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau melanggar keyakinan kelas itu apa yang harus kau lakukan? Jadi ini adalah 3 langkah segitiga restitusi. Itu yang ibu saya katakan ibu-ibu, inilah budaya yang positif di sekolah. Tidak ada lagi hukuman ibu-ibu, tidak ada lagi konsekuensi. Yang ada adalah restitusi. Oke? Nah inilah hanya implementasi pengalaman saya menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Oke, untuk sekian saya ucapkan terima kasih. Atau mungkin ada guru, ibu-ibu yang bisa berbagi pengalaman tentang posisi kontrol. Contohnya Ibu Nora. Ibu Nora selama ini posisi kontrolnya sebagai apa Ibu Nora? Ibu Nora. Ibu Jai posisi kontrolnya di mana Ibu Jai? Dari 5 posisi kontrol ini Ibu Jai. Penghukum. Ya, kebanyakan kita masih posisi penghukum mungkin ya. Jadi dengan ini Tapi saya kadang harap jadi pemantau posisi juga, kontrol Bu. kita berubah ya. Tidak bisa langsung manajer pun nggak apa-apa. Kita menaik jadi teman ya. Yang penting tidak ada, makanya
tidak ada lagi kekerasan di dalam sekolah ya. Buatlah murid kita itu nyaman di sekolah kita, aman. Karena ya sekolah ini seperti yang saya katakan di awal, sekolah adalah ibarat tanah yang mau ditanam, kita adalah medianya. Kalau medianya bagus, pasti dia akan tumbuh dengan baik. Oke Bu, setelah mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif sekolah, adakah pengalaman yang bisa Ibu bagi atau apa yang sudah Ibu dapat dari sini setelah mendengarkan ini? Siapa? Ibu Ina? Ya, tolong pakai Ibu. Terima kasih. Berdiri aja Bu. Itu Ibu moderator ya. Ibu moderator sekarang ya. Narasumber. ya. Bu Ina. Mana? Atas paparan tentang budaya positif di sekolah. Jadi sangat banyak yang kami dapatkan Bu. Karena selama ini posisi kontrol seperti saya pribadi masih lebih banyak di nomor 1, lebih banyak sebagai penghukum ya. Jadi dengan masukan keterangan paparan yang Ibu berikan, saya bisa melihat bagaimana seharusnya seorang guru yang sebenarnya ya, dengan cara yang baru sekarang. Jadi kita masih banyak membawakan seperti kebiasaan yang lama. Penghukum itu yang pertama bagi guru di sekolah. Jadi setelah pemaparan ini kita bisa menerima ini, semoga tidak bisa dilaksanakan seluruhnya. Ya sebagian kecil pun kita terima dan kita laksanakan, itu sudah sangat-sangat berguna sekali. Jadi terima kasih banyak atas paparannya. Oke, terima kasih. Thank you very much sarannya atas tanggapannya. Oke, saya Ibu berada gimana gitu ya. Video ketawa. Otomatis kan bisa dikatakan. Tunggu deh, Ini bude, ini ya. Berian apa? terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Ibu narasumber. Tadi Ibu bilang kesepakatan, Ibu tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Di kelas 89. di kelas ya, kelas 8 dan ke-9. Jadi yang mau saya tanyakan, adakah dari kesepakatan kelas itu yang melanggar siswa-siswa Ibu begitu. Jadi kalau ada yang melanggar, bagaimana cara mengatasinya, seperti itu Bu. Terima Itu kasih yang Bu. mau saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Dede atas pertanyaannya. Jadi pelaksanaan ini Bu, saya akui masih sebulan ini ya. Satu bulan ini saya laksanakan. Jadi saya tidak pernah lagi siap PR cubit, langsung marah, tidak pernah lagi. Saya mengontrol emosi saya. Ini lanjutan dari modul ini, kami mempelajari bagaimana mengelola kompetensi emosional dan hubungan sosial. Jadi kalau ada Bu murid yang melanggar dari keyakinan kelas, saya panggil muridnya ke depan, coba dari keyakinan kelas yang kita buat, mana yang sudah kau langgar. Dia tahu yang mana dilanggarnya, yang ini Bu. Oke, saya tanya, apa yang mau kau lakukan untuk Menebus mengatasi dosamu. masalah murid? Contohnya, kayak kemarin masih mau ada murid yang menyebutkan nama orang tua temannya. Nah, jadi apa yang mau kau lakukan? Minta maaf Bu. Itu yang bisa saya lakukan. Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal ini. Jadi memang tidak seperti membalikan telapak tangan Bu, perubahannya tidak. Memang harus diterapkan konsisten dan memerlukan waktu yang agak panjang baru nampak hasilnya. Dan saya merasakan itu. Saya seperti menghemat energi jadinya, nggak marah-marah, nggak apa. Jadi masih bisa energi saya yang lain untuk melakukan yang lain.